Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman CGP hebat. Apakah dalam pertemuan Lokakarya yang kelima bertemu kembali pada pagi hari ini dalam Lokakarya 5. Tema yang kita usung adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Baik, selanjutnya sudah kita mulai dengan pembukaan dan doa. Kita sudah buka tadi, dan mari kita ikuti doa. Saya minta Allah Pak Gabriel, mohon kesediaannya untuk membawakan kita dalam doa. Saya persilakan. Baik, semua yang diberi. Kita sebelum memulai kegiatan kita ini, kita awali dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, agama Katolik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Gabriel yang telah memimpin kita dalam doa. Semoga dengan berdoa tadi, seluruh rangkaian kegiatan kita pada Lokakarya 5 ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selaku fasilitator menyampaikan tujuan dari pertemuan kita atau tujuan Loka kita pada hari ini. Loka kita hari ini dengan tujuan CGP atau calon guru penggerak dapat membuat perencanaan program, ya, yaitu bagian judul program, latar belakang, dan tujuan program. Untuk memandu kita dalam sesi kita ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disediakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, apa saja jenis program yang berpihak pada murid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan apa saja yang Anda miliki? Kekuatan atau potensi atau aset apa saja yang Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Nah, nanti jawabannya bisa dikirim lewat kolom Jamboard ya. Saya kirimkan linknya dulu sebentar ya. Link Jamboardnya sudah terkirim di kolom chat. Bisa jawab. Bisa dijawab ya. Di situ ada sampai 5 slide itu. Mulai dari slide 1, 2, 3, 4 bisa dijawab. Sudah diisi teman-teman? Belum, Pak. Bisa diisi teman-teman?
Oke, persilakan untuk mengisinya. Oke, ada yang sudah isi. Menurut Pak Gabriel bahwa apa saja jenis program yang berpihak pada murid menurut Pak Gabriel program yang menjawab kebutuhan murid. Kemudian Pak Arbet melaksanakan apel pagi. Ya, ini baru dua jawabannya atau ada di slide sebelah? Ada di program masih Pak Gabriel aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan aset ya. Apa asetnya Pak? Bisa dituliskan? Pak, aset itu maksudnya kekuatan. Ya betul. Aset potensi yang ada itu yang dimiliki oleh sekolah untuk bisa mengembangkan program itu apa yang berpihak pada murid. Apa saja asetnya. Jadi bisa diidentifikasi asetnya. Pak Poli sudah bisa tulis chat di Jamboard tuh Pak, bisa toh? Tinggal saja diklik di sticky note itu langsung saja di situ. Saya sudah isi di slide ketiga. Slide ketiga ya. Oke, sorry. Slide ketiga menurut Pak Poli bahwa program yang berpihak pada murid, Petrus, aset atau potensi yang ada di sekolah, sekolah seperti manusia, modal dan hal lainnya. Betul. Jadi ini yang menjadi aset sekolah untuk bisa mendukung, tapi nanti bisa diidentifikasi lebih banyak lagi Pak ya. Selain itu banyak lagi aset yang lain. Baik Pak Gabriel sudah tadi ya. Pak Iqbal sudah menulis di Slide 5, Pak. Di slide 5. slide 5. Di slide 5, bagus. Baik. Program yang berpihak pada murid. Menerapkan 5S. Program yang berpihak pada murid itu yang bagaimana Pak? Menurut Pak Iqbal. Bisa dijelaskan Pak? Baik, program yang berpihak pada murid yaitu adalah mengidentifikasi segala potensi yang ada pada murid dan kita membuat sebuah program yang melibatkan seluruh peserta murid atau maupun komponen-komponen yang ada dalam sekolah untuk menjalankan program. Ya, jadi program yang berpihak pada murid itu adalah program yang mengakomodir betul apa yang Pak sampaikan tadi bahwa program yang mengakomodir seluruh kebutuhan murid ya. Itu program yang berpihak pada murid. Kemudian kekuatan atau aset itu guru, siswa, kondisi lingkungan sekolah ya. Samping itu masih banyak lain-lain lagi aset yang lain, tapi kita bahas yang ada ini dulu ya. Baik teman-teman, itu pertanyaan penting sudah berikan jawaban. Saya coba lanjutkan share screen terkait materi kita ini. Bentar, ada error sedikit ini. Tadi sempat keluar Pak ya.
Ini ada error sedikit ini Pak, saya punya PowerPoint ini. Sebentar Pak, saya lihat dulu waktu kita agak tersita ini. Biar dilanjutkan saja Pak dengan Ya, langsung ya. dijelaskan Saya, sambil menunggu PowerPoint-nya. baik Pak, saya coba share ulang dulu tadi. Bisa lihat Pak ya? Ya, Ya, itu sudah Pak. baik. Jadi tadi kita sudah menjawab pertanyaan pemantik. Sekarang kita coba lagi merefleksikan pemahaman kita. Ini juga ada 2 pertanyaan lagi sebagai bahan refleksi kita menggali pemahaman. Soal nomor 1, ini boleh raise hand langsung dijawab saja ya. Apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Kira-kira apa yang melatar belakanginya? Pentingnya program yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan segera berkaitan dengan program yang berpihak pada murid. Itu tadi sudah sempat banyak dijawab tadi itu di pertanyaan pemantik tadi itu. Ya. Ya, saya minta teman-teman bisa memberikan jawaban pada nomor 1 saja. Karena nomor 2 ini saya anggap tadi sudah kita bahas tadi. Jadi nomor 1 saja dijawab. Bisa raise hand atau bisa mungkin di kolom chat. Ya. Kira-kira apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid? Oh iya, baik. Saya belum lihat tadi ada di sini. Pak Gabriel dulu ya, atau Pak Albert dulu? Saya duluan Pak, kasih Ya, saya silakan. waktu. Baik, terima kasih Pak. Program yang untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid. Yang pertama itu adalah filosofi KHD, di mana KHD mengajarkan kepada semua guru, semua tenaga kependidikan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada peserta didik. Itu yang melatar belakangi bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan harus berpusat pada peserta didik, berpusat dan berpihak pada murid. Yang kedua, bahwa kurikulum Merdeka mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan saat ini adalah pendidikan yang di mana tugas guru hanya sebagai penuntun, bukan sebagai apa istilahnya yang lebih keren lagi itu kita macam di lomba pidato itu ada dia lebih mendominasi pembicaraan itu ya, seperti kita yang dulu mengajar dengan guru selalu memberi teori-teori di depan tanpa memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Jadi ini kembali kepada filosofi KHD. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Gabriel sudah memberikan jawabannya terkait dengan merefleksikan tentang apa yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid ini. Saya menangkap tadi itu ada 2 dari itu mengubah pada murid, ya, pendidikan itu berpihak pada murid. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh guru itu bermuaranya kepada kepentingan untuk peserta didik, untuk murid. Ya. Mungkin itu maksudnya ya Pak. Kemudian tadi menurut beliau bahwa pendidikan saat ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Ya, pendidikan makanya ada muncul kurikulum merdeka. Ya, itu artinya bahwa pendidikan kita ini pendidikan yang memerdekakan, ya, memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi, untuk mengeksplorasi dirinya, untuk mengembangkan diri, bakat dan minatnya, gitu ya. Baik, mungkin ada lagi yang Pak Albert, silakan Pak untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Baik, terima kasih Pak.
Kalau saya hampir sama dengan Pak Gabriel tadi, bahwa yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid itu karena menurut saya anak ini punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu melaksanakan program yang berpihak kepada mereka sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka yang tadi berbeda-beda itu. Begitu Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi menurut Pak Albert Inguliman itu adalah bahwa pentingnya program berpihak pada murid dan anak. Ya, saya dapat menangkapnya seperti itu ya, kebutuhan anak yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya ya. Yang kita kenal kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Untuk memenuhi kodrat itu maka program pendidikan atau program pembelajaran yang diselenggarakan itu harus berpihak pada murid ya. Sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mereka ya, kebutuhan dan tantangan zaman ya, zaman yang ada pada mereka. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa Pak Iqbal, Pak Poli mungkin bisa memberikan komentarnya terkait dengan yang melatar belakangi pentingnya program berpihak pada murid. Pas, Pas, Pak. Pas. Ya, baik, Pak. Kemudian, baik ya kita lanjut. Error lagi. Sorry, Pak, error terus. Ini kah? Sebentar lagi. Ini desain error terus laptop saya ini Pas. Sebentar ya, sebentar. Baik, Pak, kita bentar lanjutkan ya. Mohon maaf Pak, saya terpental. Ya. Sekarang saatnya coba kita lihat lagi identifikasi kembali aset dan potensi yang ada di lingkungan kerja Bapak masing-masing. Ini melalui Jamboard tapi bisa langsung dijawab saya sama Bapak Ibu sama teman-teman terkait dengan potensi apa yang teman-teman miliki di sekolah lingkungan masing-masing bisa dijawab langsung. Mulai dari Pak Poli dulu, aset yang Pak Poli miliki di sekolah. Kira-kira apa saja yang bisa mendukung program pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih Pak. Aset yang ada di sekolah yang pertama itu adalah manusianya, terus aset modal dan aset lingkungan. Begitu Pak. Selain itu ada lagi Pak aset-aset yang lain yang selain itu? Pas Pak. Pas ya. Pak Iqbal bisa menyebutkan aset-aset atau potensi yang ada. Oke, untuk terkait dengan aset di lingkungan sekolah saya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Poli tadi, ada manusia, ada sarana prasarana, lingkungan sekolah yang nyaman, dan semua komponen elemen yang ada di pendukung yang ada di lembaga pendidikan. Mungkin itu saya kembalikan Pak. Baik, jadi aset-aset atau potensi yang sudah disebutkan tadi itu bagaimana kemudian bisa dimaksimalkan supaya bisa menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid tadi ya. Maksudnya kita dari kegiatan yang kita lakukan tadi, siapa yang dapat salah satu bisa saya minta Pak Albert untuk bisa menyimpulkan. Baik, jadi saya boleh menyimpulkan dari kegiatan kita, lokakarya kita pagi ini adalah melaksanakan pembelajaran di sekolah itu berpusat pada murid sesuai dengan
kebutuhan murid. Lalu kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah untuk boleh merancang program yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak. Sudah sangat jelas ya. Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid ya. Kemudian juga kita dapat memanfaatkan aset yang ada ya, untuk bagaimana dengan mengembangkan program-program yang bisa berpihakkan kepada murid. Kemudian sebelum kita akhir sesi ini, bagaimana apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Sudah, Pak. Ada Oke, hal Pak. positif yang didapatkan dari kegiatan tadi. Kemudian bagaimana perasaan teman-teman saat mengikuti sesi ini? Baik, Pak. Mungkin perasaan Baik, saya baik. mungkin Ya, bahagia, silakan. senang karena mendapat materi yang disampaikan oleh Pak Kamsudin, bagaimana menyusun sebuah program yang harus berpihak pada peserta didik. Mungkin itu saja saya kembalikan. Ya, sebelum kita doa penutup, ini rencana programnya ini nanti ditugaskan ya, saya tugaskan nanti bisa dibuat oleh teman-teman. Baru nanti pertemuan loka berikutnya nanti bisa dikumpulkan ya. Minimal buat judul programnya apa, kemudian latar belakangnya, kemudian tujuan program. 3 ini saja dulu. Untuk loka ke-6 nanti baru ditagih. Terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri sesi ini. Semoga sesi yang sudah kita ikuti ini bermanfaat pada hari ini, terutama terkait dengan program pembelajaran atau program pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak.